Selamat datang di channel Maebun, channelnya orang-orang berkualitas. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penonton yang saya hormati, saya banggakan, malam ini saya kedatangan tamu spesial di Hari Santri Nasional 2021. Beliau kapasitasnya sebagai muharrik NU, tapi di sini kami hadir di sini, menghadirkan beliau di sini tidak kapasitas sebagai muharrik, tapi sebagai warga yang peduli terhadap NU. Begitu ya? Nah, oke. Baik. Assalamualaikum, Nah. Waalaikumsalam. Bisa disampaikan nama lengkap jenengan? Nama saya Imam Bukhari. Imam Bukhari. Ya. Oke. Nah, ini kan hari spesial santri. Oke. Saya coba spesifik, kita coba spesifik ngobrol berkaitan dengan peran santri. Peran santri saat ini sampai masa depan. Kalau santri pada saat itu, kita tahu bersama bahwa peran santri untuk merebut kemerdekaan kan jelas tertuang dalam resolusi jihad, hingga muncul istilah Hari Santri Nasional di kepemerintahan sekarang. Tapi ini urusan pemerintah lah. Tanggal 22 sepakat kita itu Hari Santri Nasional. Kan gitu. Nah, menurut jenengan, bagaimana tugas kita, khususnya santri, dalam mengemban dan mempertahankan kemerdekaan ini sebagai santri ke depan, saat ini dan ke depan? Kita tahu santri sekarang ini santri berpendidikan. Jadi ketika santri berpendidikan, maka tentunya eksistensi membangun lapisan masyarakat ini sangat penting, bahkan detail, karena ke belakang ini kita menghadapi persoalan yang sulit kita temui rumusnya. Makanya apa kita, itu? ya jelas masalah perekonomian lah istilahnya. Karena sulitnya perekonomian, maka harus kita detail bagaimana warga NU berkarya, berekonomi, mandiri. Nah, itu pertama, yang sangat urgen. Harus mandiri dulu. Oke, otomatis seperti mendasar itu. Gitu. Jadi mendasar. Santri kalau kemudian harus mempertahankan kemerdekaan ini, santrinya sendiri harus sejahtera gitu. Istilah apa istilah itu yang cocok mungkin? Berangkat dari pengetahuan, berangkat pengetahuan. Ketika dia ada di pesantren, ketika dia sekolah di pesantren, maka di situ punya kemampuan membangun atau memperbaiki secara pribadi dulu. Misalnya di pesantren sudah diajarkan sistem kerja, misalnya DT, double track. Di sana dia jadi pendidikan keterampilan bisa di situ, sehingga benar-benar ada di masyarakat yang urgen, sehingga di situ kita tahu bersama pesantren atau santri di situ aktif peran membangun bangsa. Terima kasih. Mungkin aktif berperan membangun bangsa. Pertanyaan berikutnya begini, kita tahu bersama bahwa hampir setiap tahun yang namanya santri kan tidak ada istilah alumni ya. Kalau santri itu berbeda dengan perguruan tinggi. Artinya dia keluar dari pesantren pun dia masih tetap sebagai santri kapasitasnya. Nah, ada perbedaan ketika orang masih di pondok dengan orang yang sudah di luar pondok yang statusnya sebagai santri, yang saya maksudkan. Perbedaannya begini. Pilih di pondok misalnya, takdim, sam'an wa ta'atan, taslim. Ketika dia selesai keluar dari pondok, berhenti katakan, berhenti nyantri, berhenti berdomisili di pondok, ngaruh enggak
kemudian perubahan sikap, mental, dan pergaulan mereka ketika keluar dari pesantren kembali kepada masyarakat gitu. Apa yang kemudian mempengaruhi dia berubah? Tidak sedikit loh. Saya lihat tidak sedikit santri itu yang merubah sikap ketika dia pada saat dia domisili di pondok dengan di luar. Kita akui bersama bahwa persoalan di masyarakat itu sangat rumit, sangat mempengaruhi siapapun orangnya. Tapi cikal bakal dari anak-anak santri itu sudah tertanam. Pertama, dia dikenal selalu baca Al-Quran, jalan hidayahnya. Dia selalu bersalawat, misalnya. Dia selalu jaga sholatnya. Insya Allah terjaga. Sekalipun persoalan di masyarakat itu sangat mendasar sehingga mempengaruhi orang misalnya. Saya yakin santri itu selama ikuti aturan keagamaan, kediniaan itu insya Allah tidak mengalami perubahan. Apakah itu artinya jenengan mau menyampaikan bahwa santri itu berbeda dengan yang bukan santri itu di masyarakat? Apa seperti itu maksudnya yang ingin jenengan sampaikan? Mestinya santri itu memiliki pilar tersendiri. Harusnya berbeda karena dibangun atau diajarkan santri itu uswah, suri tauladan. Jadi kalau tidak mengedepankan uswah, sama halnya anak-anak itu tidak nyantri. Menemukan nggak Tapi kira-kira? saya yakin dengan pembelajaran di pesantren itu, insya Allah tidak mengalami perubahan. Menemukan nggak kira-kira santri yang setelah selesai nyantri, setelah selesai di pondok, maksudnya pulang ke lingkungan, baik rumah tangga maupun masyarakat gitu, menemukan nggak kira-kira jenengan di lapangan perubahan sikap pada santri itu sendiri? Artinya begini, contoh konkret lah, kalau di pesantren itu kan lihat kiai jalan nunduk, itu pasti sudah. Itu kan sebenarnya kan tidak terlalu detail diajarkan di kitab, di Al-Quran, tapi saking menghormatinya kepada guru. Nah, di sekolah juga. Tapi ketika dia kembali ke masyarakat, pulang nyantri, kembali ke masyarakat, jangankan guru lah, orang tuanya kadang-kadang diposisikan tidak lebih baik dari gurunya. Menemukan nggak perbedaan itu, perbedaan sikap? Misalnya memposisikan orang tua tidak lebih baik dari guru, tidak lebih baik dari kiai misalnya. Satu, yang kedua memposisikan masyarakat yang menganggap dirinya itu masyarakat maksudnya menganggap masyarakat tidak lebih baik dari dirinya karena dirinya merasa aku loh santri, aku loh ustadz misalnya, sehingga masyarakat dianggap sepele. Menemukan nggak kondisi-kondisi seperti itu di lapangan? Ada. Dan itu. Apa yang mempengaruhi itu? Itu ada, karena itu sifat manusia. Pasti ada. Tapi parameter pendidikan pesantren itu sangat mengajarkan akhlak. Yang kedua, bagaimana menghilangkan nafsiyahnya. Karena yang menyebabkan orang rusak itu karena nafsiyahnya, egonya. Gitu. Pasti ada, tapi kalau kita kalkulasi seberapa istilah. Yang jelas pesantren itu membangun pendidikan yang berakhlak. Ya, akhlakul karimah. Kalau istilah Maduranya apa itu? Kiai kan jelas sama tujuannya, ingin mencetak santri yang, kalau saya pakai istilah jenengan ya, santri yang sam'an wa ta'atan kan gitu. Muslim. Nah, kalau kemudian di lapangan ada bukan mantan santri tapi santri yang sudah berhenti mondok, sok gitu loh, engkau loh ya, bahasa Madura aja, engkau loh ustadz gitu, kakek siapa kan gitu, engkau loh santri kakek siapa kan, ini sering kadang kita temukan, bahkan banyak gitu loh. Artinya itu kan kembali kepada ego. Tidak ada istilah santri mencetak seperti itu gitu ya. Itu yang ingin jenengan sampaikan. Aslinya seperti itu. Santren membangun apa yang diajarkan Nabi atau para sahabat atau para ulama. Apa itu artinya? Kita tidak kemudian menganggap, tidak harus gitu loh, menganggap setiap santri itu, wah itu santri loh, itu harus kita ikuti loh, itu santri loh, itu pasti baik. Enggak kira-kira.
ajaran yang diajarkan itu keinginan dari para pendiri pesantren pasti itu ingin santrinya berakhlak, tidak mengedepankan egonya. Kalau istilah Maduranya begini, mon bede santre, mole ambu di pontubyah, dalam tanda kutip ya, kurang ajar. Berarti kengkeneng belet kiai. Benar nggak istilah kayak gitu? Sepakat nggak jenengan dengan istilah kayak gitu? Bisa saja. Dulu ada istilah tola. Tola, Tola bahasa Madura Ketimuran. Bahasa Timuran. Kening belet bahasa. Ya. Bisa saja itu. Ada berarti. Ada itu. Tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Keinginan seorang guru itu benar-benar ternyata diingkari. Pasti terjadi kembali kepada orangnya. Siapapun orangnya. Tetapi kalau orang itu pingin baik istilahnya, insya Allah tidak terjadi tolak itu. Tidak terjadi tolak. Kalau kemudian dia kena Karena tolak, kenapa? Karena setiap orang belajar itu pasti banyak salahnya. Mulai dari patuh kepada guru atau dan lain-lainnya itu pasti terjadi. oke. Pasti terjadi yang namanya orang belajar di santren itu. Pendidikan itu ada dua unsur, dari orang tua memberikan pengarahan, tidak hanya dari pesantren atau dari masyarakat bisa terjadi. Ada tiga berarti. Ada tiga. Keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan. Keluarga, sekolah, lingkungan. Ya. Atau pesantren. Pesantren, sekolah atau pesantren. Itu yang menyebabkan siapapun orangnya, mulai rileks. siapapun orangnya akan terjadi Kepada siapapun. kepada siapapun. Itu. Seperti itu dah ya. Oke, kita coba begini. Ke tema kita, ini resolusi jihad. Hari Santri ini kan implementasi dari jihad para santri saat itu, sehingga muncul istilah, bukan muncul istilah, tapi memang ada resolusi jihad waktu itu. Diakui. Ada tahunnya Ya, lengkap itu. Dan itu sekarang pada akhirnya pemerintah pun mengakui menjadi hari pesantren, hari santri. Hari santri. Nah, itu kan tidak bisa dipungkiri. Oke. Kalau kemudian saat itu ada perjuangan para santri yang dikenal dengan istilah resolusi jihad, artinya kan santri punya beban. Kalau pada saat itu dia merebut kemerdekaan, saat ini dia harus mempertahankan kemerdekaan. Di masa depan, santri punya beban moral untuk kemudian tetap mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, pertanyaan saya begini, siapkah santri saat ini untuk mengemban itu ke depan? Menurut jenengan, dengan kondisi yang sekarang? Sebenarnya harus siap. Itu kan harus. Pertanyaan saya, siapkah? Siap enggak kalau situasinya seperti ini? Santri itu banyak. Tidak semuanya. Tapi sebenarnya harus siap. Harusnya siap. Harus siap. Kenapa? Ke depan ini kita menghadapi persoalan lebih rumit lagi. Kalau kita tidak siap, tidak mandiri, tidak disiplin, kita kebakaran sendiri. Misalnya kita tidak punya pekerjaan. Kenapa? Karena tidak disiplin atau tidak jujur. Itu berpengaruh kepada dirinya sendiri. Harus siap. Harus siap tampil bagaimana menjadi eksis sebagai pesantren atau santri. Bagaimana caranya santri eksis membangun dan mengemban amanah kemerdekaan ini? Kalau sekarang ini loh, kalau sekarang lah kembali kepada masing-masing bakat daripada masing-masing. kalau bakatnya sudah keneng tolak kata tadi lah, apa bisa dia mengemban amanah untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Di Islam itu ada pemahaman watawasau bil haq Nah, kalimat seperti ini yang saya tunggu dari tadi ya. Ya, kita pesantren itu bukan satu orang, banyak, saling menasehati. Itu yang penting.
Jangan sampai terjadi inkubasi kenakalan remaja. Saling menasehati. Saling menasehati. Jangan sampai terjadi inkubasi kenakalan remaja. Ada nggak santri, lagi-lagi saya coba santri yang sudah tidak di pondok ini, kalau santri yang di pondok kan masih punya kesempatan untuk terus belajar, mengaji. Santri yang sudah tidak di pondok, kalau tadi kan Rahman bilang watawasobil haqqi watawasobis sabr. Nah, ada nggak santri yang sudah di luar gitu, maunya menasehati tapi tidak mau dinasehati, maunya mengingatkan tapi tidak mau diingatkan? Ada nggak, menemukan nggak pola-pola seperti itu? Itu ada, ini kan karakter. Karakter. Pasti ada. Tidak mutlak seseorang itu menjadi sempurna. Oke. Pasti ada. Oke. Nah, tapi kemauan daripada pendiri pesantren itu menjadi santri yang akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Oke. Teman-teman, atau suri tauladan. Suri tauladan. Oke. Saya coba sedikit menyimpulkan bahwa kalau kita menemukan orang yang mengaku dirinya santri, atau pernah nyantri gitu. Terus kemudian dia sikapnya tidak seperti santri, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia keneng tola. Kemungkinan yang kedua, tidak memahami watawasobil haqqi watawasobis sabr. Itu dah ya. Nah, itu kesimpulan. Teman-teman pemirsa Maibun yang saya banggakan, belum teman-teman tahu kalau kemarin narasumber saya ini tempat membacakan puisi, dan saya sangat appreciate sekali dengan detail kata per kata yang disampaikan dalam puisi itu. Malam ini saya coba minta beliaunya untuk membacakan puisi itu. Saya tidak ingin berbeda dengan apa yang saya lihat dan saya dengar kemarin. Semangatnya tetap sama. Insya Allah. Dan kalau semangat sama, pastinya pesannya berbeda. Jadi semangatnya berbeda, pesan pasti berbeda. Kemarin pesan yang narasumber sampaikan melalui kalimat ini ke saya ngena. Makanya saya minta membacakan lagi puisinya dengan semangat yang sama. Kira-kira sama nggak kalau duduk dengan berdiri? Sama ya? Oke. Saya coba ngiringin dengan sholawat seperti kemarin, Kak. Sallu ala Nabi Muhammad. Resolusi jihad bagi bangsa. Indonesia, Indonesiaku, Indonesia kita. Namamu mercusuar bagi dunia. Kini kau bukan lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Kebinekaan tunggal ikamu menjadi wisata dunia. Kau telah menjadi pilar-pilar keadilan bagi bangsa-bangsa. Israel hancur lebur tatkala bendera merah putih berkibar di jalur Gaza, Palestina. Oh Indonesia, Indonesia, Indonesiaku, Indonesia kita. Kau bagaikan rahmatan lil alamin bagi dunia. Kau harum dan sulit dilupakan kebaikannya. Semua itu
hadiah dari para aulia illah dan para santri melalui resolusi jihad. Sang mursyid Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu an berfatwa perang melawan penjajah hukumnya wajib. Bung Tomo bersama santri di Surabaya mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, merdeka Indonesiaku. Al-Fakir Imam Bukhari, Muharrik NU Kecamatan Sereseh, Kabupaten Sampang. Selamat Hari Santri 2021. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Teman-teman pemirsa, puisi ini dibacakan di saat upacara Hari Santri di MWC NU Sereseh, dan saya sebagai peserta yang hadir di upacara itu merasa terenyuh dengan kalimat-kalimat yang disampaikan. Dan malam ini beliau kita hadirkan di sini untuk kemudian bisa menyampaikan pesan. Kalau kemarin tertulis, kalau ada istilah orang kuliah beginilah. Ini kan yang tersurat. Surat. Nah, yang tersirat apa yang sudah jenengan sampaikan barusan, pesan-pesannya kan seperti itu. Oke, nah saya minta jenengan sebagai closing statement menyampaikan pada pemirsa, kita di momentum Hari Santri Nasional 2021 ini, kita sebagai warga Indonesia, khususnya sebagai santri, apa yang harus kita lakukan sebagai closing statement? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara telah memberikan waktu pada saya. Banggalah menjadi santri, karena santri itu pasti menjadi panutan. Dan ketika menjadi panutan, maka menjadi suri toladan itu lebih penting lagi. Dari situ akan menghasilkan rahmatan lil alamin bagi semua orang, semua bangsa. Karena apa? Akhlak yang mulia itulah yang ditunggu-tunggu orang banyak. Terima kasih. Baik, saya coba simpulkan teman-teman bahwa banggalah menjadi santri, karena santri senantiasa menjadi panutan bagi orang lain. Seperti itu. Oke. Jika ada santri yang tidak bisa menjadikan dirinya sebagai panutan, jangan-jangan santrinya akan kualat. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.